Selamat berjumpa kembali Jemaat GKI Jatinegara dan Baja Mintara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali belajar dengan bertekun di dalam doa, yaitu bagian yang kedua. Kita sudah belajar yang pertama tentang doa itu kalau ada es dan aku, maka itu kedagingan dan seluruh keinginan dosa-dosa kita dimasukkan menjadi dosa. Kita akan belajar berdoa, yaitu doa yang tidak terlihat dan doa yang terlihat. Kita akan belajar saudara-saudara, yaitu doa yang tidak terlihat dan doa yang terlihat, yaitu doa yang tidak terlihat dan doa yang terlihat. Ini dua bagian yang kita akan belajar. Mari saudara-saudara, sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, berkati ya Tuhan kami untuk belajar dua hal, yaitu doa yang tidak terlihat dan doa yang terlihat, dan dua-duanya adalah benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat GKI dengan dikasih Tuhan, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mengaku dosa kita, agar Tuhan memurnikan hati kita, dicerahkan, dibukakan untuk belajar kebenaran firman Allah. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah bersaat teduh, dan kita akan belajar yang disebut dengan doa yang tidak terlihat dan doa yang terlihat. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal ke-5 ayat yang ke-16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa doa yang tidak terlihat? Alkitab mengajarkan, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Engkau bersama-sama dengan Allah dan tanpa siapapun, sehingga tidak ada orang yang melihat. Bukan berarti doa tidak boleh dilihat oleh orang banyak, namun doa jangan sampai menjadi sebuah atribut kekristenan yang untuk menunjukkan kita adalah orang-orang yang rohani, kita adalah orang-orang Kristen yang rajin berdoa. Tapi doa itu tidak terganggu oleh kiri dan kanan suara kepentingan untuk memamerkan sebuah spiritualitas seperti orang Farisi dan orang katakanlah ahli Taurat. Jadi berdoa itu ada satu, yaitu doa yang tidak terlihat, sebuah hubungan yang bersama dengan Allah. Namun ada doa yang terlihat. Apa itu doa yang terlihat? Setelah engkau berdoa, maka kehidupan doamu harus ditunjukkan kepada masyarakat, kepada dunia, yaitu dengan kehidupan yang diubahkan oleh Allah. Orang yang hidupnya diubahkan oleh Allah, kita mengatakan, maka engkau akan menjadi orang yang memuliakan Tuhan, yang perbuatanmu itu dikatakan memuliakan Bapamu yang di sorga, dan terangmu itu dikatakan bercahaya di depan orang. Sehingga doa yang hanya sebelah saja, hanya kebiasaan berdoa dengan Tuhan, namun engkau tidak kemudian membuktikan kehidupan doamu di dalam sebuah perubahan hidup yang nyata, maka engkau hanya sedang berdoa satu sisi saja, yaitu doa yang tidak terlihat. Namun sewaktu kita menunjukkan kehidupan doa kita dengan sebuah perubahan hidup yang nyata dan real, dan Alkitab berkata, sewaktu engkau terangmu bercahaya di depan orang dan mereka melihat perbuatanmu yang baik, Alkitab mengatakan Tuhan dimuliakan, Bapamu yang di surga itu dimuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat belajar berdoa. Yang pertama, doa yang tidak terlihat, hanya engkau dengan Tuhan. Yang kedua, doa yang terlihat, yaitu kehidupan doamu dibuktikan melalui sebuah perubahan hidup, kehidupan yang baik, menjadi terang dan cahaya dalam kegelapan, dan Tuhan dimuliakan di atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama, kita akan mendengarkan sebuah pujian untuk perbuatan baik kita itu menjadi berkat buat orang lain dan bercahaya. Sebuah pujian, lakukan yang terbaik. Hidupmu ini sangat singkat dalam dunia sementara. Mari isi dengan yang berarti agar engkau tidak menyesal. Lakukan yang terbaik sekarang, bukan besok, bukan nanti. Berharga, berkarya untuk melayani Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat mendengarkan sebuah pujian.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama saat ini kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang kita akan sampaikan. Doa yang pertama adalah kita berdoa agar hidup kita sungguh itu hidup yang memberkati. Doa yang tidak terlihat diwujudkan di dalam bukti doa yang terlihat, yaitu sebuah kehidupan yang memberkati orang lain. Biar Tuhan memakai kita agar kita hidup bisa memberkati. Jadi yang pertama kita berdoa, Tuhan, jadikan hidupku menjadi berarti dan hidup yang bisa memberkati orang lain. Mari kita bersaat teduh berdoa bersama-sama agar hidup kita bisa memberkati orang banyak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Saudara yang sakit, saudara yang punya problem, saudara yang punya kesulitan ekonomi, permasalahan hubungan rumah tangga, kemudian kepahitan hidup, persoalan-persoalan yang belum selesai, biarlah di dalam sekar ini kita menghadap kepada Allah. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Kita berdoa untuk seluruh ragam persoalan jemaat yang terjadi di gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kita akan berdoa yang ketiga untuk gereja dan negara kita, agar Tuhan terus memimpin gereja kita dan bangsa kita menjadi sebuah gereja yang bertumbuh dan bangsa yang kuat. Mari kita berdoa yang seakan memimpin. Bapa di dalam surga, untuk kesekian kalinya kami kembali berdoa untuk gereja kami yang kami kasihi, GKI Jatinegara, agar kami sungguh terus, ya Tuhan, bisa melaksanakan semua pekerjaan-pekerjaan Allah dengan baik, yang berasal dari programnya Allah dan bukan programnya kami. Berkati ya Tuhan, dari para hamba Tuhan, majelis, penatua, pengurus, dan seluruh jemaat. Tuhan akan terus memberkati kami, bahu-membahu mengembangkan gereja Tuhan yang menjadi rumah kami bersama. Berkati bangsa negara kami di dalam menghadapi akhir tahun. Ya Tuhan, ada dikhawatirkan terjadi kembali sebuah pengembangan COVID karena terjadinya sebuah keramaian, liburan, tutup tahun dan awal tahun. Tuhan jagai, jauhkan daripada sakit penyakit bangsa dan negara kami. Tuhan juga akan terus pimpin bangsa negara kami untuk tetap menjadi bangsa yang kuat, yang takut akan Allah di atas segala-galanya. Dan pada akhirnya, berkati semua kami akan kembali menjalani kehidupan keseharian kami dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersandar dan percaya Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap keadaan. Amin.